Take the wheel. That's a crew. I was talking to Suki. What are we gonna do about the rest of the crew? No, you're not. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series animasi Avatar The Legend of Aang episode 60-61. Dan ini adalah episode akhirnya. Di bagian sebelumnya, Aang secara tiba-tiba masuk ke dalam pulau misterius yang membawanya jauh dari teman-temannya. Akibatnya, Katara dan yang lainnya pun menjadi begitu khawatir dan mencoba mencarinya. Oleh karena tak dapat menemukannya, Jukopo menyarankan agar lebih baik segera mencari orang yang dapat menghadapi Ozai, yaitu adalah pamannya. Alhasil mereka akhirnya sampai ke tembok luar kota Ba Sing Se dan bertemu dengan para anggota Teratai Putih. Sementara itu, Aang ternyata bukan berada di pulau misterius, melainkan berada di punggung hewan laut berupa penyu singa. Di sana, Aang sempat mencoba meminta kebijaksanaan kepada avatar-avatar terdahulu, seperti Avatar Roku, Kyoshi, Kuruk, hingga Yang Chen. Kebijaksanaan yang ditawarkan oleh avatar-avatar terdahulu sama sekali tak dapat memuaskan Aang, sehingga Aang pun mencoba meminta saran kepada penyu singa yang ia naiki. Scene lanjut, terlihat Katara dan Zuko sedang dalam perjalanan menuju ibu kota negara api. Di dalam perjalanannya, Zuko mengaku merasa khawatir dengan Aang dan takut jika Aang tidak bisa mengalahkan Raja Api Ozai. Di sisi yang berbeda, nampak Sokka, Suki, dan Toph juga berada dalam perjalanan menuju pangkalan armada pesawat udara pasukan negara api. Sampai di sana, armada pasukan udara satu persatu mulai berangkat, sehingga Toph pun mencoba menggunakan pengendalian tanahnya untuk membuat mereka masuk ke dalam salah satu pesawat udara. Di sisi lain, tepatnya di ruangan Raja Api, nampak Azula yang menjadi begitu emosi terhadap anggota Dali. Karena anggota Dali terlambat datang ketika dipanggil oleh dirinya sebagai Raja Api yang baru. Keterlambatan anggota Dali membuat Azula mengecap anggota Dali telah berkhianat kepadanya, sehingga Azula memutuskan untuk membuang anggota Dali begitu saja. Di salah satu armada pesawat udara, nampak Toph yang sedang berhadapan dengan pasukan negara api dan memanfaatkan pengendalian logamnya. Dia pun dapat bertahan dari serangan api dan mengalahkan mereka semua. Dan begitu, Sokka, Suki, dan Toph dapat mengambil alih pesawat udara tersebut. Sokka kemudian menyuruh Suki untuk memegang kendali pesawat udara dan membawanya untuk mendekati perairan. Take the wheel. That's a crew. I was talking to Suki. What are we gonna do about the rest of the crew? Di waktu yang sama, Sokka memberikan perintah kepada seluruh kru agar seluruh kru berkumpul menjadi satu ke tempat bagian perjatuhan bom. Setelah semua berkumpul di sana, Sokka langsung jatuh ke mereka semua ke dalam perairan. Happy birthday. Sementara itu di kota Ba Sing Se, terlihat para anggota Teratai Putih yang terdiri dari Jeongjeong, Bumi, Pakku, Piandao, dan Iroh sedang bersiap untuk menyerang Ba Sing Se. Di sana, Iroh mulai memanfaatkan komet Sojin untuk memperkuat pengendalian apinya, lalu mulai melepaskan serangan ke tembok pertahanan kota Ba Sing Se. Setelah berhasil menghancurkan tembok pertahanan kota Ba Sing Se, mereka semua mulai bergerak dan menyerang pasukan negara api. Pada pertempuran itu, Pakku bersama dengan Pinandao untuk menghabisi para prajurit negara api. Sedangkan Jeongjeong mencoba melindungi mereka dari serangan pasukan tank. Tak hanya pertahanan saja, Jeongjeong juga menyapu bersih seluruh tank yang mencoba mengepung anggota Teratai Putih. Kembali ke armada pesawat udara negara api. Di sana, Raja Api Ozai mulai menggunakan kekuatannya untuk meratakan semua yang ada di hadapannya. Tak jauh dari sana, terlihat Aang yang mencoba menggunakan pengendalian tanah dan api untuk menyerang pesawat udara milik Raja Api Ozai, hingga membuatnya tak dapat terbang. Melihat sosok Aang dan penuh semangat, Raja Api Ozai pun bergegas terbang ke hadapan Aang. Fire Lords failed to find you. You to me as an act. Aang kemudian mencoba mengingatkan Raja Api Ozai untuk menghentikan semuanya. Akan tetapi peringatan yang diberikan Aang sama sekali tidak membuat Raja Api Ozai ketakutan. Tanpa berlama-lama lagi, Raja Api Ozai pun mulai melepaskan serangannya kepada Aang, sehingga terjadilah pertarungan yang begitu dahsyat.
Melihat Aang yang sedang bertarung, Suki sempat ingin mencoba menolongnya. Namun Sokka justru menyarankannya agar berfokus untuk menghentikan armada pesawat udara dan mempercayakan urusan Raja Api kepada Aang. Kemudian Sokka pun segera memegang kendali pesawat udara dan berencana untuk menghantam pesawat udara yang lainnya. Pada saat yang bersamaan, pasukan negara api mulai melepaskan kekuatan apinya untuk meratakan semua yang mereka lewati. On a fire, isn't it? Sementara itu Sokka, Suki, dan Toph bergegas bersama-sama pergi dari ruang kemudi dan naik ke punggung pesawat udara. Setelah itu, pesawat udara yang dikendalikan oleh Sokka terbang dengan kecepatan penuh dan menabrak pesawat udara yang lainnya. Saat berada di punggung pesawat udara, secara perlahan pesawat udara itu mulai hancur dan terbelah, hingga membuat Sokka dan Toph terpisah dengan Suki. Di sisi yang berbeda, tepatnya di ibu kota negara api, nampak Azula yang sedang diangkat sebagai Raja Api. Akan tetapi proses pengangkatan Azula itu terhenti karena datangnya Zuko dan Katara. Baru saja tiba, Zuko langsung mengatakan kepada Azula bahwasanya dirinya lah yang akan menjadi Raja Api selanjutnya dan bukanlah adiknya. Mendengar demikian, Azula pun mencoba menantang Zuko untuk merebutkan tahta Raja Api. Setelah itu, Azula dan Zuko memulai pertarungannya dan melepaskan serangan api secara bersamaan. I can't explain it, but she's slipping. No, you're not. Sementara itu, pertarungan Raja Api Ozai menghadapi Aang terlihat menjadi begitu sengit. Yang mana pada pertarungan itu Aang benar-benar dipukul mundur oleh Raja Api Ozai. Meskipun Aang menggunakan keempat elemennya saat bertarung, tapi ia nampak begitu kewalahan untuk mengimbangi serangan dari Raja Api Ozai. Hingga pada akhirnya serangan dari Raja Api Ozai membuat Aang terlempar dan terhempas ke bebatuan. Tak berhenti sampai di situ saja, Raja Api Ozai terus melanjutkan serangannya dan menggunakan kekuatan petir. Di tengah-tengah pertarungan, Aang sempat mencoba mengembalikan serangan petir ke arah Ozai. Namun ia tiba-tiba saja merasa tak tega untuk melukainya, sehingga dia justru mengarahkan serangan petir itu ke arah langit. Setelah itu Raja Api Ozai langsung melepaskan serangan apinya kepada Aang hingga membuatnya terjatuh ke dalam air. Untung saja Aang itu sempat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di waktu yang sama, pertarungan antara Azula dan Zuko masih saja berlanjut. Mereka itu saling berbalas-balasan serangan. Pada awalnya, Azula dan Zuko bertarung dengan seimbang. Hingga pada akhirnya, Azula terlempar karena terkena serangan dari Zuko. Tak menyerah begitu saja, Azula kembali bangkit dan mulai menggunakan pengendalian petirnya untuk menyerang ke arah Katara. Menyadari serangan Azula mengarah ke Katara, Zuko pun bergegas untuk menyelamatkan Katara sampai membuat dirinya terluka parah. Zuko! Pada saat yang bersamaan, Aang terlihat sedang tertekan karena mendapatkan serangan tanpa henti dari Raja Api Ozai. Bahkan, Aang itu sama sekali tak dapat memberikan perlawanan dan hanya bisa bersembunyi di balik pertahanan tanah yang dibuatnya. Di atas salah satu pesawat udara negara api, nampak Sokka yang sedang meminta Toph menggunakan pengendalian logamnya untuk merubah posisi sayap mengendali pesawat. Setelah Toph melakukannya, pesawat udara itu perlahan mulai berbelok dan saling bertabrakan dengan pesawat udara yang lainnya. Setelah beberapa saat, datanglah seorang prajurit negara api yang mencoba menyerang mereka berdua. Lantas, Sokka dan Toph bergegas untuk menghindarinya, hingga membuat mereka berdua nyaris jatuh ke daratan. Tak berhenti sampai di situ saja, mereka berdua lagi dan lagi dikepung oleh dua prajurit pasukan negara api. Oleh karena posisi Sokka sudah tersudutkan, Sokka pun terpaksa menyerang kedua prajurit dengan menggunakan bumerang dan pedangnya yang berbahan meteoroid. Selepas mengalahkan kedua prajurit itu, beberapa prajurit lainnya mulai berdatangan, sehingga Sokka dan Toph mulai merasa putus asa. Di waktu yang sama, Sokka dan Toph berhasil terselamatkan oleh salah satu pesawat udara yang dikendalikan oleh Suki. Tak jauh dari sana terlihat Raja Api Ozai yang terus-menerus menyerang pertahanan tanah milik Aang tanpa berhenti sedikit pun. Dalam pertahanan tanah itu, Aang merasa begitu tertekan dan tak dapat menahannya lebih lama lagi. Benar saja, serangan Raja Api Ozai selanjutnya berhasil menghancurkan pertahanan Aang yang membuatnya terhempas ke bebatuan.
Pada saat itu, Aang seketika berhasil mengembalikan kondisi avatarnya. Dengan kondisi avatar itu, Aang dapat mematahkan serangan Raja Api Ozai dan membalas Ojai dan sebuah serangan udara. Setelah itu, Aang mulai menyatukan dan membuat keempat elemen api, tanah, air, dan udara mengitari tubuh dirinya. Sementara itu di kota Ba Sing Se, bumi nampak sedang menghancurkan beberapa tank pasukan negara api. Sedangkan di ibu kota negara api dapat dilihat Azula yang mengeluarkan serangannya dan sangat brutal kepada Katara. Yang dapat Katara lakukan hanyalah berusaha untuk bertahan serta menghindari segala serangan dari Azula. Katara pun terus-menerus berlari hingga secara tak sengaja menemukan sumber kekuatannya, yaitu air yang berada di sebuah selokan. Katara kemudian mencoba memancing Azula agar dia dapat bertarung di dekat selokan air. Lalu, sewaktu mencoba mengejar Katara, Katara langsung menghentikan pergerakan Azula dan menggunakan pengendalian air dan merubahnya menjadi es. Oleh karena Azula sudah tidak dapat bergerak lagi, Katara pun segera menggunakan sebuah besi untuk mengikat tangan Azula dan menguncinya di selokan air. Setelah mengunci tangan Azula dan membuatnya tak dapat kemana-mana lagi, dia pun bergegas menyembuhkan Zuko yang telah terluka parah. Thank you, Katara. Di waktu yang sama, Azula begitu menggila dan menjadi begitu bersedih karena merasa tak terima akan kekalahannya. Sementara itu, Aang dan keempat elemennya benar-benar membuat Raja Api Ozai begitu kewalahan. Bahkan, situasi pertarungan menjadi berbalik, yang mana Aang menjadi sangat mendominasi. Sedangkan Raja Api Ozai tak dapat melakukan serangan balasan. Merasa tak mampu berhadapan dengan Aang, Raja Api Ozai berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi pada akhirnya Aang tetap berhasil menangkap Raja Api Ozai. Sesudah Raja Api Ozai tertangkap, muncullah sebuah suara dari avatar-avatar terdahulu yang mengutuk perbuatan Raja Api Shojin hingga Raja Api Ozai. Setelah itu, Aang mulai melepaskan sebuah serangan eksekusi kepada Raja Api Ozai. Akan tetapi, Aang secara tiba-tiba menghentikan serangannya sendiri. Aang mengatakan kalau dia tidak akan mengakhiri peperangan dan cara kekerasan dan menghabisi. Tak tinggal diam saja, Raja Api Ozai pun mencoba memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Aang. Menyadari hal demikian, Aang pun langsung mematahkan serangan Ozai dan mengunci pergerakannya. Pada saat itu, Aang seketika teringat akan pertemuan sebelumnya saat bersama dengan penyusingnya. Kemudian secara tiba-tiba, Aang mulai menyerap kekuatan Raja Api Ozai, sehingga Raja Api Ozai pun kehilangan kekuatan pengendali apinya. Spirit must be hidden and is. You can't use it to hurt or threaten. Selepas menyerap kekuatan Raja Api Ozai, Aang langsung memadamkan seluruh api yang terbakar oleh pasukan negara api dan memanfaatkan air sungai. Setelah beberapa saat datanglah Sokka, Suki, dan Top yang merasa bangga dan Aang karena telah mengalahkan Raja Api Ozai. Di sana mereka bertiga menjadi begitu kebingungan karena Aang tak menghabisi Raja Api Ozai dan malah membiarkannya untuk hidup. Aang memberitahu kalau Raja Api Ozai sekarang telah kehilangan kekuatan pengendali apinya. Aang mengaku bahwa ia mempelajari cara untuk menghilangkan kekuatan pengendali elemen pada tubuh seseorang dari seekor penyusingnya. Guess we should call you the Phoenix King. Phoenix, king of getting out, king of the...
Guys. Pada keesokan harinya di ibu kota negara api, terlihat Zuko merasa sangat bahagia karena dapat bertemu dengan tunangannya, yaitu Mai. Di sisi lain, Sokka dan Katara juga merasa hal yang sama saat mereka berdua berhasil menemukan ayahnya. Hakoda mengaku merasa bangga kepada Katara dan Sokka karena mereka berdua telah menjadi bagian dari penyelamat dunia. Selang beberapa saat datanglah para anggota pasukan Kyoshi, yang mana mereka ternyata memiliki anggota baru, yaitu Ty Lee. Di siang harinya, seluruh pasukan yang berjuang menyelamatkan dunia mulai berkumpul untuk menyambut Aang sebagai Avatar dan Zuko yang telah dinobatkan sebagai Raja Api yang baru. This war is finally over. Zuko kemudian memberikan sebuah pidato kepada seluruh orang mengenai era baru yang akan penuh dengan kedamaian. Selesai memberikan pidato, salah seorang tetua mulai memasangkan sebuah mahkota Raja Api kepada Zuko. Beberapa saat setelahnya, Zuko terlihat sedang pergi ke sebuah penjara untuk menemui Ozai. Di sana, Zuko langsung menanyakan kepada Ozai mengenai keberadaan ibunya sekarang. You should count yourself lucky that the Avatar banishing me was the best thing you could have done. And here can do the same for you. Because you're going to tell me something. There is my mother. Di lain harinya, Aang, Zuko, Katara, Sokka, Toph, Suki, dan yang lainnya nampak sedang berada di kedai teh milik Iroh di kota Ba Sing Se. Pada saat itu dunia penuh kedamaian dan mereka dapat bercanda tawa seperti sedia kala. Scene kemudian ditutup dan sebuah adegan ciuman yang dilakukan oleh Aang dan juga Katara. Dan inilah episode akhir dari series Avatar The Legend of Aang. Bagi yang baru bergabung maupun yang sudah lama bersama kita, Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengikuti pembawaan dari alur cerita Avatar The Legend of Aang. Mungkin itu saja yang bisa kita ceritakan tentang alur dari series ini. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah mengikuti dari awal pembahasan series ini dan sampai selesai. Jika kalian ada pendapat yang lain atau kurangnya pembahasan dari kita, dipersilakan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika ingin suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan bagi kalian yang mau sarankan series untuk dibahas, langsung komen aja. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.